Ada 3 tipe orang yang harus diwaspadai oleh orang-orang yang sudah diurapi Tuhan atau orang-orang yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Yang 1. pertama, Frenemies mereka yang Judas, disebut teman Temen yang akan Panggianat menjadi Judas. pengkhianat, atau lebih tepatnya saya akan menyebut mereka sebagai Yudas, ya. Mereka adalah orang-orang yang berteman dengan Anda. Mereka adalah orang-orang yang sangat akrab dengan Anda. Mereka bisa menahan sejelek apapun sifat Anda, ya, selagi Anda itu bukanlah siapa-siapa. Ya, mereka itu sangat baik, tetapi mereka itu sangat berbahaya karena mereka adalah bagian dari orang-orang yang akan menghancurkan hidup Anda. Ya, bagaimana kita bisa melihat sifat asli atau tingkah laku mereka yang sesungguhnya? Ya, ketika Tuhan meletakkan kuasanya atau meletakkan sesuatu yang istimewa di dalam diri Anda, maka di situ Anda akan melihat kebencian yang muncul dari diri mereka. Mereka tidak membenci Anda, tetapi mereka membenci sesuatu yang istimewa itu yang ada di dalam diri Anda. Ya, dalam diri Anda itu yang mereka sangat-sangat benci. Mereka benci akan kesuksesan, akan kebaikan yang ada di sekitaran Anda. Dan saya juga mau bilang, jangan pernah percaya yang namanya teman yang pada akhirnya berteman dengan orang-orang yang sesungguhnya mereka sudah menyatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang membenci Anda atau orang-orang yang memusuhi Anda, ya. Karena mereka akan berkumpul di dalam satu grup untuk sama-sama menghancurkan hidup Anda, ya. Oleh karena itu, tetap waspada dengan orang-orang seperti itu. Jangan pernah berpikir bahwa oh, Anda punya masa lalu dengan mereka yang begitu indah atau yang begitu istimewa, ya. Tidak berarti Anda punya masa lalu yang istimewa, punya masa lalu yang indah bersama-sama dengan mereka. Anda akan punya masa depan yang indah bersama-sama dengan mereka. No. Mereka akan menghancurkan hidup Anda. Mereka akan menjadi orang-orang yang sangat berbahaya di dalam kehidupan Anda. Kalau Anda tidak percaya dengan saya, silahkan datang bertanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menjawab apapun yang menjadi pertanyaan Anda. Yang kedua, mereka yang disebut musuh di dalam rumah tangga. Musuh di dalam rumah tangga, mereka bukanlah orang-orang dari luar, tetapi mereka adalah orang-orang di dalam rumah Anda. Ya, itu alasannya kenapa saudara bersaudara, adik beradik, saudara laki-laki, saudara perempuan seringkali bertengkar, ada kesalahpahaman, tidak saling berbicara satu dengan yang lain. Itu karena saudara-saudaramu tidak menyukai dan mereka sangat membenci sesuatu yang istimewa yang ada di dalam diri Anda. Ya, mereka tidak mau mengakui sesuatu yang Tuhan letakkan di dalam diri Anda. Karena apa? Mereka akan berpikir bahwa oh, saya ini pernah sama-sama kecil dengan orang ini, sama-sama berjuang dengan orang ini. Dia adalah saudara kandung saya, dia adalah sedarah dengan saya, dan saya tahu persis sifatnya seperti apa. Tidak mungkin Tuhan meletakkan kuasanya di dalam dirinya. Ya, mungkin pernah baca di dalam Alkitab kisah tentang Yusuf, di mana ketika Tuhan menjadikan Yusuf sebagai perpanjangan tangan Tuhan, menjadikan Yusuf sebagai orang yang diurapi, sebagai orang yang dipakai Tuhan. Di situ saudara-saudara kandungnya sangat-sangat membenci sesuatu yang istimewa yang ada di dalam dirinya, sehingga mereka tidak mengakui lagi sebagai saudaranya. Sehingga mereka tidak mau bergaul dengan Yusuf, mereka tidak mau menjadikan Yusuf sebagai teman, sebagai saudara, dan sebagai orang yang ada di dalam keluarga mereka. Sama halnya dengan kita manusia, sama halnya ketika Tuhan meletakkan sesuatu yang istimewa, Tuhan menjadikan kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan, maka di situ saudara-saudara kandung kita, darah berhubungan dengan darah kita, tidak akan mengakui kita sebagai saudara, tidak akan pernah mengakui sesuatu yang istimewa yang ada di dalam diri kita, saudara. Sekalipun Anda tidak diakui sebagai saudara, sekalipun mereka membenci Anda karena Anda menjadi pilihan Tuhan, menjadi orang yang diutus, yang diurapi Tuhan, saran saya, jangan pernah membiarkan siapapun untuk menghancurkan hidup Anda. Jangan pernah membiarkan siapapun untuk menghancurkan apa yang Tuhan sudah percayakan untuk Anda lakukan. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang melihat peluang, ya. Mereka datang di dalam kehidupan Anda ketika ada yang namanya peluang, ya. Peluang itu artinya ketika Anda di dalam situasi yang buruk, mereka datang untuk mencari tahu tentang kehidupan Anda, mereka datang untuk mencari tahu permasalahan kehidupan Anda dan lain sebagainya. Namun tidak berarti mereka itu adalah orang-orang yang datang karena mereka itu ingin menjadi teman Anda, atau karena mereka itu ingin menemani Anda, atau karena mereka mencintai Anda, atau karena sekedar Anda dijadikan sebagai saudara. No, mereka adalah orang-orang yang datang di dalam kehidupan Anda ketika mereka melihat ada suatu peluang untuk masuk. Dan ketika Anda sudah menjadi orang utusan Tuhan atau orang yang diurapi Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, maka disitulah orang-orang yang tadinya melihat peluang masuk di dalam kehidupan Anda akan dengan sendirinya menjauhi Anda. Dan di situ Anda akan terheran atau terkaget dan bertanya kepada diri Anda, apa kesalahan saya, apa kesalahan yang saya lakukan sehingga membuat orang-orang itu pergi dari hidup Anda. Ya, dan di situ Anda mencoba untuk menghubungi satu persatu, Anda mencoba untuk menelpon mereka, maka Anda tidak akan terhubung dengan mereka lagi. Anda tidak akan lagi menemukan orang-orang itu ada di mana. Sehingga mereka adalah orang-orang yang sudah kehilangan jejak, sehingga tidak lagi muncul di hadapan Anda, karena mereka adalah orang-orang yang sekedar mencari peluang di dalam kehidupan Anda. Oleh karena itu, saya sarankan di sini berhati-hati dan tetap waspada dengan tiga tipe orang seperti ini. Karena mereka akan datang untuk mencari tahu kelemahan Anda, karena mereka akan datang untuk menghancurkan apa yang sudah Anda lakukan. Jadi,
Jangan pernah memberikan peluang untuk orang-orang ini datang untuk menghancurkan apa yang Tuhan ingin Anda lakukan. Karena jikalau Anda adalah pilihan atau orang yang diurapi Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, maka Anda akan bertemu dengan 3 tipe orang-orang seperti ini. So, tetap waspada dan tetap menjadi pribadi yang andalkan Tuhan di dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati.